Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aping Pajori. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya kedatangan bintang tamu. Bintang tamu saya yang sangat luar biasa menurut saya. Siapa lagi kalau bukan Ical Cale. Saya panggil Ical Cale karena nama di kontak itu dari dulu sampai sekarang masih Ical Cale. Oh, Ical Cale, betul. Nah, jadi teman-teman, Ical Cale ini, saya panggil Ical saya. Iya, Ya. siap. Ical ini merupakan owner dan founder dari This Is Palu. Iya. Ada This Is Toli juga kan? Ada ya? di Nah, Sistem Toli, di yang- Indonesia Manajemen. Ya, This Is Indonesia Management. Kalau teman-teman sering lihat postingannya, This Is Palu ya, Ya, This Is berbasis di Instagram, sosial media Instagram. Bisnisnya. Jadi beliau ini adalah foundernya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas atau saya akan mencoba menanyai sama Ical bagaimana suka dukanya dalam buka saya dulu ya kayak Siap. Dibuka ya. buka saja. Insya Allah sudah aman semua kok. Oh, aman. Sudah vaksin toh? Saya belum. Belum vaksin. Tapi alhamdulillah aman. Aman lah. Aman. Tahu dari mana aman? Belum vaksin? Aman. Ya, insya Allah mau vaksin. Ya. Cuma kan memang tahap 2 ini kan memang belum lama. Ya, masih tunggu antrian Iya, juga. tunggu antrian lagi. Siap. Ya, jadi sampai di mana tadi kita? Ingin menanyai. Iya, menanyai Ical Cale ini yang merupakan owner dan founder dari This Is Palu. Ya, This Is Palu. This Is Palu ya, yang dimana sebelumnya akun This Is Palu ini Sultan News namanya ya. Sultan News. Sultan News, dan saya ikuti betul bagaimana perkembangan Sultan News dari awal hingga akhirnya berganti nama menjadi This Is Palu, dan saat ini sudah bisa dikatakan salah satu sosial media yang pengaruhnya itu cukup besar dan masif memberitakan info-info yang ada di Sulawesi Tengah dan Kota Palu khususnya. Ya. Apa awal mula sebenarnya Ical, yang setahu saya Ical ini kan aktivis juga ya, aktivis mahasiswa ya, yang sering demo-demo juga, kemudian beralih kalau bisa dibilang kebanyakan kan aktivis itu larinya di mungkin ke politik, terjun ke tim sukses dan lain sebagainya, Iya. atau di advokasi isu-isu masyarakat. Iya, betul. Tapi apa yang membawa seorang Ical ini beralih dari seorang aktivis kemudian menjadi admin, founder dan owner gitu, pegiat di sosial media, dan ya hingga sampai saat ini masih konsisten ya. Jadi awalnya sih juga dari saya bergelut di mahasiswa sampai bisa kenal dengan Kak Toto ini. Kak Toto ini siapa? Ini founder dari Like Indonesia. Oh, founder Like Indonesia ya. Kak Toto. Ya mungkin kapan-kapan kita undang Kak Toto juga ke sini ya. Siap. Kemudian waktu itu saya menjabat sebagai ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Toli-Toli di Palu. Di Palu. Waktu itu pengurus saya di Perpit itu membuat salah satu Instagram khusus official dari Perpit cabang Palu. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Oh ya, Instagram sudah mulai 16. masif-masifnya itu. Kemudian ke 16, kemudian saya menjabat waktu itu hampir 2 tahun. Akun itu sudah dibuat untuk mempublikasi bahwa hadirnya Perpit cabang Palu kembali di Palu. Di Palu waktu itu karena sempat vakum begitu lama, dan di situ Selamat waktu itu dia bilang saya buat Instagramnya. Oke, silakan buat. Diposting lah beberapa foto-foto dari kita kumpul, kemudian foto-foto dari teman-teman yang tergabung di Perpit. Dan di situ di DM sama Like Palu. Ya. Bahwa dia merespon bahwa adanya komunitas Toli-Toli. Nah, dia sampaikan ke saya waktu itu. Sampaikan ini di DM sama ini Like Palu. Saya bilang, siapa Like Palu? Saya awalnya kan memang nggak tahu, nggak pernah. Namanya sudah like memang ya waktu itu. Iya, sudah like. Karena setahu saya sebelumnya kan Line ya. Itu lain. Saya sudah di like-nya. Oh, sudah di Tapi like-nya. di logo kedua. Hmm. Di logo kedua. Nah, terus
Saya bilang saya kan tidak tahu apa-apa persoalan media sosial, persoalan Instagram. Instagram saya memang juga followersnya tidak terlalu banyak. Gabung, akhirnya waktu itu saya bilang minta aja ketemu tuh, minta ketemu tapi lama prosesnya baru ketemu karena waktu itu Kak Toto ada rawat ibunya yang lagi sakit di luar kota. Akhirnya nanti baru bisa ketemu itu 4 bulan ke depan. Kalau tidak salah ketemu di salah satu warkop, karena kita diskusi saya diskusi kebetulan juga dia orang Toli-Toli sebenarnya, cuma yang memang sudah lama di Palu. Dia mantan pemain band, banyak bercerita lah, juga bercerita tentang itu. Saya dia bercerita tentang perjalanan hidupnya. Jadi awal mula tertarik di dunia sosial media di situ. Itu belum tertarik awalnya, cuma mendiskusikan apa yang menarik dikembangkan dalam media sosial. Waktu itu alhamdulillahnya saya bersyukur karena tergabung di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa di Kolamun. Sedikit tahu lah persoalan jurnalis, dan di situ saya sedikit membagikan bahwa kayaknya menarik ini Kak kalau kita isi kontennya dengan sebuah berita yang memang di situ menjelaskan, misalnya di kabupaten ini punya potensi wisata, kita jelaskan sedikit sehingga orang akan tertarik. Awalnya memberikan masukan awalnya, berarti memberikan masukan. Lama kelamaan sering intens komunikasi, sering ketemu di warkop yang sama, akhirnya tertarik dan bergabung lah. Diajak gabung berarti sama Kak Toto itu. Ya, saya bergabung tidak langsung pegang akun. Saya diminta untuk mengelola akun sendiri dari nol, dan saya buatlah versi saya. Yaitu Sulteng News. Sulteng News, udah Sulteng News itu memang. Iya, saya dari nol followersnya dari nol followers. Saya buat akun itu di tanggal 12 September 2017. Masih diingat ya? Saya masih, iya. Kalau tanggal ulang tahun pacar? Saya ada pacar. Masih berhitung ya. Siapa tahu ada yang berpihak, owner lo ini. Belum masih merintis. Iya, tapi Sulteng News. Saya ikuti dari awal mula memang akunnya Sulteng News, dan saya juga waktu itu sudah mengelola akun sosial media. Ada beberapa, termasuk juga Fakta Sulteng, dan juga lalu ada Palfitgram juga kan. Sempat saya rintis dan teman-teman, dan itu jauh dari Palfitgram followernya. Palfitgram sudah 5 ribuan ke atas kalau nggak salah, atau sudah 10 ribuan. Di luar Bapak ya? Iya, di luar waktu itu. Saya 2015 soalnya saya buat itu akun. Tapi dalam perjalanannya memang konsistensi ini yang sulit. Saya betul-betul konsisten. Itu yang sulit, konsistensi. Jadi dalam bagi tips dulu. Tipsnya sih begini. Pas saya panggil Pak Sekjen, karena memang saya akrabnya panggil Pak Sekjen. Memang konsisten ini yang sangat sulit. Dari berbagai kegiatan pun yang memang sulit dilakukan adalah bagaimana kita konsisten. Nah, itu yang kita budayakan di Like Indonesia. Bagaimana kita banyak belajar dari Like tadi. Ya, saya banyak belajar dari Like, teman-teman Like, Kak Risa, ada banyak lah. Manajemen mereka ya. Manajemen mereka. Kak Toto, Ray, ada banyak. Sebenarnya Ray harus hadir malam ini, cuma ada halangan. Ray ini admin dari Disis Toli-Toli. Iya, Disis Toli-Toli. Di Disis sama-sama juga di Like Indonesia. Iya. Kemudian saya mana tadi? Sampai di Ray. Sampai di Ray ya. Terus dalam media sosial sendiri ini kan ada banyak di Palu saat ini. Ya memang followersnya juga begitu besar. Tapi bagaimana menjadikan ciri khas dari sebuah konten menjadi ciri khas dari akun yang kita kelola, itu yang harus diperlihatkan. Dan memang sajian informasi yang kita berikan kepada halayak, kepada netizen yang baik hati, itu memang dibutuhkan oleh mereka. Nah, di awal-awal Sulteng News ini memang saya memberikan yang terbaik lah untuk sajian informasinya. Out di akun itu pokoknya. Pokoknya fokus pada berita toh. Sampai kuliah katanya sempat ditinggalin juga. Sempat kalau kuliah
itulah sebuah Pengorbanan ya. ya ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Dan memang waktu itu saya tidak terlalu pedulikan juga persoalan keuangan uang ini tidak, tapi Ya, memang belum, saya senang belum fokus dengan kepada endorse iya, yang saya yang senang saat dengan ini ya. orang-orangnya. Hmm. Dan memang di situ kita saling berbagi, ini keluarga baru untuk saya. Ya, oh, Jadi di-like berarti, asik, di-like. iya di-like. Ini keluarga baru di saya. Asik sekali orangnya. Asik teman-teman di sana. Asik. Itu yang membuat saya bersemangat. Kita sekali mendiskusikan persoalan media, kita konsisten, harus posting sekian konten minimal setiap harinya. Iya toh. Jadi di situ saya banyak belajar. Akhirnya saya dapat masukan dari mereka, saya searching juga dari Google. Iya. Kemudian ada beberapa teman dari Jogja kemarin sering berikan materi-materi PDF yang akhirnya saya di situ sedikit paham persoalan Itu materi tentang sosial media. sosial media. Nah, begitu. Terus memang dari awal sudah melihat bahwa ini kedepannya punya potensi bisa menghasilkan loh. Iya. Memang sudah ada sudah melihat ke arah sana atau seperti apa? Karena kan kalau tanpa tujuan yang jelas juga Betul. kita biasa kehilangan motivasi untuk konsistensi itu. Betul. Awalnya memang saya fokus dulu bahwa penghasilan akan ada ketika sebuah apa yang kita miliki, apa yang kita contoh lakukan, ya. saya hari ini mungkin belum selesai dalam persoalan pendidikan Akademik. akademik, tapi saya percaya ketika saya punya skill pasti akan dipakai orang. Nah begitu juga dengan akun saya. Iya. Akun saya ini saya usahakan dulu bagaimana kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Sehingga nantinya dia mampu bukan lagi saya mencari orang tapi orang mencari saya. Dan itu Ketika yang terjadi konsisten- saat ini ya. Ketika saya terus konsisten dengan Iya, itu. iya, itu. Pada akhirnya saat masih Sulteng News itu sangat luar biasa peningkatan followersnya. Ya. Saya jujur lillahi ta'ala karena di like Indonesia, di manajemen saya di Indonesia, di like Indonesia haram beli followers kita. Itu berarti sangat semuanya haram. real itu, Real. followersnya real itu. Itu sangat haram. Itu memang sudah dikatakan oleh beberapa teman sama Kak Toto sendiri, dia bilang jika ada teman-teman yang terbukti melakukan pembelian followers, kami langsung pecat. Saya bukan pecat, dikeluarkan dari dikeluarkan tim dari ya. tim. Gitu. Dikeluarkan dari tim. Ini sekarang kan Ical sudah enggak lagi di mana di like group ya, udah nggak di like Indonesia. PT Nuarta Media Digital. Iya. PT-nya mereka. Dan sekarang sudah fokus di This Is Iya. Indonesia, This Is Palu. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa sampai ini memilih untuk bangun sendiri begitu, buat akun sendiri juga? Nah, begini. Jadi mungkin ini kalau saya sih menganggapnya adalah hikmah. Toh saya diminta untuk bagaimana mampu untuk mampu mengelola ini. Tuhan sudah memberikan jalannya ini loh. Kok mampu tidak? Kalau saya selalu berpikir begitu dalam prinsip hidup saya, dalam proses kehidupan saya. Jadi tinggal bagaimana saya mengelola. Begitu. Jadi sekarang sebenarnya selalu ada wacana untuk bagaimana bisa membesarkan ini. Insya Allah ke depan mungkin akan kita buat websitenya, YouTube-nya mungkin kita akan lebih perkuat lah. Tetapi saya tidak ingin jalan sendiri karena saya anggap bahwa kerja tim adalah kerja terbaik untuk mengelola media. Jadi bagaimana kita bisa membesar sama-sama dan sukses sama-sama. Itu intinya ya. Itu intinya. Nah, kalau awal mulanya kan tadi ini belum fokus kepada cuannya kan, ya, belum cuan, dan tentunya dalam mengelola ini kita butuh operasional. Ya. Nah, itu dari mana operasional awal? Terlepas dari kita bicara This Is Palu. Ya. Karena This Is Palu yang Ical sendiri sebagai owner dan foundernya kan ya. Iya. Nah, itu berapa lama di maintenance itu akun dirawat sampai dengan betul-betul sudah bisa dapat kontrak? Saat ini kan saya lihat sudah ada beberapa brand ternama ya yang iklannya itu sudah logonya bahkan jadi salah satu ini ya. Iya. Di ada kemiripan. Iya.
apa namanya? Ya ada kemiripan. Jadi sudah luar biasa tentu pendapatannya. Bagaimana perjuangannya? Pendapatan, alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Kalau untuk pendapatan sih, ya saya syukuri. Iya, iya. Nah, memang saya harus syukuri itu. Tetapi bagaimana kita ini tetap harus berpikir bagaimana bisa punya penghasilan yang lebih besar lagi. Iya. Ya, dan saya sangat tertarik kemarin dengan salah satu admin yang di Makassar, dia Bang Agas, dia pengelola akun media sosial juga Instagram di Makassar juga. Itu sama yang kota bedain, dia cerita ke saya pernah dapat penghasilan dalam sebulan itu 29 juta. Serius itu? Serius. Itu hanya akun sosial media saya. Instagram saja. Instagram aja. Kalau di sisi ini berapa kira-kira? Nominalnya angkanya. Nominalnya masih sangat minim lah. Iya. Ya. UMR? Boleh. Boleh lah UMR ya. Ada. UMR Sulteng ya. Atau Kota Palu. Tergantung sih karena ini lagi PPKM ya. Tapi kita sebenarnya mengupayakan agar bisa sampai besar lah. Ya. Awal mulanya bagaimana? Awal mulanya operasionalnya kan tentu mengharapkan dari mana, harus update nih, harus update terus, kemudian tentu kita butuh paket data dan informasi itu dari mana didapatkan? Ini yang menarik. Selain dari teman-teman di live kemarin, kita sering kumpul. Saya ini ya terbilang rantauan juga di Palu. Saya menempuh pendidikan di beberapa kampus dan akhirnya di kampus keempat di Palu ya ngekos ke Tante. Jadi begitu perjalanannya, kalau tidak ada uang, tidak ada data, pergi ke kosnya teman yang ada wifi, disitulah posting. Jadi numpang di kosnya teman ya, teman. Bahkan yang sangat saya ingat sekali itu tidak ada data, tapi saya selalu yakin, kalau saya lambat, saya punya followers ini pas tunggu saya punya postingan. Saya kebetulan ada wifi gratis di wali kota lapangan ini Fatulemo. Saya di situ duduk di situ. Nongkrong sendirian tanpa rokok. Jadi lagi kosong betul ya. Kosong betul. Harusnya kan ada rokok supaya enak berpikir juga kan. Sudah di situ saya duduk, posting, bikin konten. Waktu itu saya punya ini kemarin apa lagi namanya nih saya lupa. Template apa itu? Template frame. Frame-nya kemarin ada. Jadi ya, itu saya edit manual itu. Jadi saya selalu bawa kartu yang memang saya sudah ukur. Makanya itu temanku kalau saya pergi ke kedainya dia ketawa. Kecil apa? Saya bilang ada mbak edit mbak edit foto untuk saya posting. Dia bilang menarik juga, saya bilang inilah usaha. Dan berapa lama berjuang seperti itu sampai dapat endorse pertama? Alhamdulillah, dengan izin Allah, alhamdulillah di angka 4.000 followers saya sudah dapat endorse. 4.000 followers sudah dapat endorse. Caranya bagaimana? Saya soalnya ada akun ini sudah ada yang belasan belum dapat juga. Walaupun sebesar apapun akunnya kita, kalau kita tidak menyapa orang, tidak bersilaturahmi, betul. Itu sangat sulit untuk bagaimana kita bisa mendapatkan endorse. Yang jemput bola juga ya? Harus menjemput bola, jangan kita menunggu bola, di DM. Jangan kita menunggu di DM, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita menanyakan kesehatannya, tanyakan namanya, di mana alamatnya, itu kan bagaimana juga siapa tahu kena keluarga kan begitu. Siapa tahu kena keluarga. Iya, karena bagi saya itu adalah rezeki yang paling berharga bagi saya adalah pertemanan. Iya. Ilmu bisa kita dapatkan ketika kita sudah berteman. Rezeki kita bisa dapatkan ketika sudah berteman. Jadi paling penting itu adalah hubungan ini. Dan prinsip saya dari senior saya juga sebenarnya. Dia bilang bagaimana kau harus perbanyak silaturahmimu. Karena dengan silaturahmi bisa memanjangkan umur, bisa memperbanyak rezeki. Insyaallah. Itu kuncinya ya. Insyaallah. Amin. Kunci daripada This is Palu sampai dengan baru-baru ini dapat endorse 1 unit motor.